Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kali ini kita akan bercerita tentang pertemuan makhluk manusia kepada Tuhan. Jadi bertemunya makhluk manusia kepada Tuhan dan sampainya kepada Tuhan, itulah adalah puncaknya harapan, dan dengan itulah ia mencapai akan kebahagiaan dan kerajaan yang besar. Bahkan dengan itulah ia akan lupa dan terhibur dari segala sesuatu selain Allah, akan merasa bahagia. Begitu nikmatnya bertemu dengan Allah. Apabila Tuhan membukakan bagimu jalan untuk makrifat atau mengenal kepadanya, maka janganlah engkau menghiraukan asal amalmu yang masih sedikit. Allah tidak akan mandang amalmu, karena Allah telah membukakan jalan kepada kita untuk mengenalnya. Sebab Tuhan tidak membukakan bagimu, melainkan Ia memperkenalkan dirinya kepadamu. Tidaklah engkau ketahui bahwa makrifat itu adalah puncak keuntungan seorang hamba, puncak kenikmatan bagi seorang hamba. Maka tidak usah kau hiraukan berapa banyak amal kebaikanmu atau amal perbuatanmu. Meskipun masih sedikit amalmu dengan anggota yang lahir, makrifat itu suatu karunia pemberian Allah kepadamu. Maka ia sekali-sekali tidak tergantung kepada banyak atau sedikitnya amal kebaikanmu. Andai kata pula engkau tidak dapat sampai kepada Allah kecuali sudah habis lenyap semua dosa dan kekotoran syirik. Hilangkan dosa kita, hilangkan syirik kita, niscaya kita akan sampai kepada Allah. Apabila masih ada dosa dan kekotoran syirik, niscaya engkau tak dapat sampai kepadanya untuk selamanya. Tetapi bila Allah menarik engkau kepadanya, maka Allah akan menutupi sifat-sifatmu dengan sifatnya dan kekuranganmu dengan karunia-Nya. Hilangkan pandangan makhluk kepadamu karena puas dengan penglihatan Allah kepadamu, dan lupakan perhatian makhluk kepadamu karena melihat bahwa Allah menghadap kepadamu. Sebaik-baik saat dalam hidupmu ialah saat ingat kepada Tuhan dan putus hubungan dengan segala sesuatu yang lainnya. Apabila pada saat itu tidak ada lagi pandangan yang lain dari Allah, maka pada saat itu murnilah pengertian tauhidmu kepada Allah. Suhud kita hanya kepada Allah. Jadi murni kita bertauhid kepada Allah. Hanya Allah yang kuasa, hanya Allah yang berkehendak. Nikmat itu meskipun beraneka macam bentuknya, hanya disebabkan karena melihat dan dekatnya Allah. Demikianlah pula siksa itu, walaupun bermacam-macam bentuknya, itu hanya karena kita terhijab dari Allah. Demikianlah pandangan orang yang paham. Kesimpulannya, siksa itu karena adanya hijab, dan nikmat itu karena melihat kepada zat yang wajibal wujud. Dan siapa fana dengan Allah, pastilah ia lupa akan segala sesuatu yang ada di dunia. Dan siapa yang benar-benar mengenal kepada Allah,
niscaya tiada risau dan sedih lagi menghadap hidup ini. Lagi pula barang siapa telah sampai pada titik puncak, maka wali Allah lah namanya, atau yang sering disebut Al-Alim Rabbaniyah, alim yang sebenar-benarnya, makrifat yang paling tinggi dan yang paling dianugerahi Allah Ta'ala dengan ilmu yang terbayang-bayang. Apa maksudnya ilmu terbayang itu? Yaitu ilmu laduni, ilmu yang datang dari Allah, yang tiada mudah hilang. Sedang ilmu yang tampak biasanya mudah hilang, dibawa oleh angin yang lalu. Jadi yang dinamakan ilmu yang tampak ialah ilmu hafalan, yaitu ilmu yang hanya diingat-ingat. Tapi apabila ilmu laduni adalah ilmu yang biasanya kuat, yang tidak mudah hilang, yang datang dari Allah Ta'ala. Apabila seorang lupa dengan ilmunya, niscaya berhenti bicaranya, hafalnya. Nah, ini yang mudah hilang. Karena kalau diteruskan bisa membawa kehancuran dan kerusakan menyeluruh. Itulah dia ilmu yang nampak. Sedang ilmu yang terbayang, ilmu laduni, tak pernah pudar untuk selama-lamanya. Ilmu yang tampak hanya dimiliki oleh orang alim fikih, sedang ilmu terbayang dimiliki oleh ahlullah, arif billah. Jadi ilmu yang tampak itu hanya bercahaya dalam alam dunia ini, sedangkan ilmu laduni bercahaya pada hati orang yang memiliki qalbun salim, artinya hati yang latif, yang bersifat ketuhanan, lahud. Itulah dia yang disebut cahaya yang cerang cemerlang, yang tiada harapan. Tuhan bertajalli kepadanya, ilmu yang Allah bertajalli pada dirinya. Dia bukan zat, bukan benda, dan bukan materi, tapi dia adalah Allah. Itu dia adalah sesuatu yang batin. Dia di atas daripada ilmu yang ada dalam dunia ini. Kalau masih terhenti kepada ilmu, belumlah ilmu. Ilmu yang sejati adalah alimul ghaibi wasyahadah, ilmu yang dianugerahkan oleh Allah kepada hambanya yang dikehendakinya. Ilmu yang nyata boleh untuk semua orang, tapi ilmu yang gaib hanya untuk hambanya yang memperoleh petunjuk dan anugerah istimewa daripada Allah Ta'ala. Bukti nyata, lihatlah kepada nabi-nabi, khususnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalam yang tertulis dalam Al-Quran datangnya dari mana dan kembalinya dari kemana? Datangnya dari Allah, kembalinya kepada Allah. Dari Nur Muhammad, jahir batin Nur Muhammad. Apakah setelah membekas pada kulit-kulit kayu, daun kurma, di batu dan di kayu, sudah hilang yang sejatinya? Apakah Al-Quran itu hanya tertulis di Lauhul Mahfuz saja? Adakah lainnya? Bagaimana riwayat dan bagaimana tempatnya? Al-Quran di dalam diri, walaupun tidak tertulis di kulit kayu, daun kurma, di batu-batu dan di kayu-kayu, ada Al-Quran dalam diri. Ilmu yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberi langsung oleh Allah, yang tiada putus-putusnya. Ini adalah merupakan sesuatu yang tiada berhuruf dan bersuara. Manusia hanya diberikan sedikit saja percikan kalam Tuhan yang hakiki dan ajali. Jadi siapa yang berhajat menginginkan kepada ilmu, maka dapatlah ilmunya. Siapa yang berhajat kepada Allah, maka Allah lah yang didapatnya. Barang siapa tidak berhajat kepada ilmu dan kepada Allah, itulah yang sebenar-benarnya. Inilah makam Tuhan yang hakiki dan ajali. Inilah makam ahlul akhirat namanya. Inilah makam nabi-nabi dan rasul-rasul Allah
Inilah makam mahmudan, makam yang terpuji di langit dan di bumi. Jadi siapa yang dikehendaki Allah, semuanya jadi. Tidak ada tertegah, tidak ada tertegah bagi Allah. Hanya engkau sendiri bagi Allah. Bila engkau paham dengan Allah, maka akan sepaham dengan Allah. Satu rahasia dengan rahasia Allah. Kemauanmu adalah kemauan Allah. Kebesaranmu satu rahasia dengan kebesaran Allah. Akhirnya wujudmu dan hidupmu satu rahasia dengan wujud Allah. Hayatullah jat, dan satu rahasia dengan manusia dan dengan seluruh jagat ini. Segala-galanya hal apapun juga tetap satu rahasia dengan kebesaran dan kemuliaan dan kekerasan, keelokan dan kesempurnaan zat Tuhan yang Maha Agung dan yang Maha Sempurna. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.